Dalam Matius 19 ayat yang ke-14 dikatakan begini, tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Yesus bicara dalam dua hal di ayat ini. Ketika ada anak-anak kecil yang mau mendatangi Yesus, mereka dihalangi. Kemudian Yesus bilang, jangan halangi mereka, izinkan mereka datang kepadaku. Kemudian Tuhan berkata, orang-orang seperti itulah yang menunjukkan kepada orang-orang yang haus akan Tuhan, orang-orang yang belum pernah mengenal Yesus sebelumnya. Jangan halangi mereka datang kepada Tuhan. Sebagai orang percaya, jangan sampai kita menghalang-halangi jiwa-jiwa yang ingin percaya kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa menghalangi jiwa? Apa maksudnya? Kita akan menghalangi jiwa-jiwa datang kepada Dia bila, yang pertama, kita tidak mengajarkan tentang Tuhan dan tentang kebenaran. Kita akan menghalangi jiwa-jiwa datang kepada Tuhan bila kita tidak mengajarkan tentang Tuhan dan kebenaran kepada mereka. Amsal 22 ayat 6 berkata gini, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Yesaya 54 ayat 13 berkata, semua anakmu akan menjadi murid Tuhan dan besarlah kesejahteraan mereka. Katakan amin. Bagaimana anak-anak bisa mengenal Tuhan kalau orang tuanya, guru-gurunya, kakak-kakaknya tidak pernah mengajar mereka tentang Tuhan? Bagaimana anak-anak mau ngerti kebenaran kalau orang tuanya, guru-gurunya, kakak-kakaknya tidak pernah ngajarin kebenaran sama mereka? Seringkali pelayanan sekolah minggu hanya jadi tempat penampungan untuk menenangkan anak-anak supaya aset-aset yang dinilai lebih berharga, yaitu orang tua mereka, bisa duduk tenang dan mendengarkan firman Tuhan dan memberi persembahan di gereja. Seringkali pelayanan sekolah minggu menjadi pelayanan second class. Padahal anak-anak bicara soal generasi ke depan yang harus kita persiapkan dari sekarang. Kita harus memperkenalkan tentang Tuhan dan kebenaran sejak anak-anak masih kecil, sejak mereka masih sangat muda, supaya mereka mengerti jalan yang patut bagi mereka. Kita harus menjadikan setiap anak murid Tuhan. Oleh karena itulah di Tangan Pengharapan, saya mewajibkan setiap guru untuk mengajarkan tentang kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak, supaya mereka ngerti tentang Tuhan dan apa yang harus mereka lakukan dalam hidup mereka. Bagaimana orang bisa tahu tentang Tuhan kalau kita tidak cerita? Saya biasanya gak peduli agama sih. Saya gak peduli apapun agama orang. Saya suka cerita tentang Tuhan. Bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup saya dengan begitu nyata. Bagaimana Tuhan menyertai kami. Bagaimana Dia memanggil kami dan melayani anak-anak di Indonesia dengan berbagai kemustahilan yang Tuhan kerjakan. Bagaimana Tuhan perbuatannya sungguh nyata dalam hidup kami. Saya senang bersaksi tentang Tuhan. Dan kemanapun saya pergi, bahkan ketika saya sedang dipijit, saya suka cerita sama tukang pijit saya tentang perbuatan Tuhan yang ajaib. Bagaimana Tuhan bisa dipermuliakan dalam hidup kita kalau kita tidak pernah bicara tentang Dia. Ketika anak-anak kita di rumah bikin salah, sebenarnya itu kesempatan terbaik untuk kita menjelaskan firman Tuhan. Kebenaran itu baru bisa benar-benar diterima dan dimengerti ketika mereka merasakannya. Saya belajar memberi waktu yang berkualitas untuk anak-anak saya. Ketika mereka mau curhat, saya dengarkan. Saya duduk di sisi tempat tidur mereka, berbaring dekat mereka dan dengarkan, dan duduk dan coba mengajarkan. Ketika saya sedang jalan sama anak asuh saya di mobil, dia cerita, saya coba bagikan tentang kebenaran. Kita harus belajar ngajarin anak-anak kita, orang-orang di sekitar kita tentang Tuhan dan tentang kebenaran. Tahukah Anda sebagai orang percaya, kita punya tanggung jawab untuk memuridkan. Matius 28 ayat 19, Yesus berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Hari-hari ini, kita mungkin sudah mulai melupakan ini, bahwa sebenarnya sebagai orang percaya, kita punya tanggung jawab untuk memuridkan, menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Mari bicara tentang Tuhan, kemana saja kita pergi. Ceritakan apa yang Tuhan perbuat dalam hidupmu. Tidak bisa serta-merta kita paksa orang terima Yesus. Kita harus cerita perbuatan Kristus dalam hidup kita. Lukas 15 ayat ke-7 berkata, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang yang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Seringkali kita lebih ngutamain crowd, orang banyak, dan kita menelantarkan satu orang, satu jiwa yang membutuhkan Tuhan. Tahukah Anda bahwa satu jiwa sangat berharga bagi Tuhan? Kalau kita bisa bimbing orang untuk berbalik dari jalan mereka yang jahat, dan mereka akhirnya bertobat sungguh-sungguh dan meninggalkan jalan-jalan mereka yang salah, dan mereka kembali kepada jalan kebenaran, ada sukacita di sorga. Kita punya tanggung jawab untuk memberitakan kebenaran. Efesus 6
Ayat 13 berkata gini, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Ayat 15, kakimu berkasutan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Tugas memberitakan Injil bukan hanya kepada para penginjil, para pengkhotbah saja, pendeta saja, tapi kita semua orang percaya punya tanggung jawab untuk memberitakan tentang Tuhan kemana saja. Bagaimana kita menghalangi jiwa-jiwa datang kepada Tuhan dengan tidak memberitakan Tuhan dan kebenarannya? Mari, jangan cuma ngobrol yang gak penting, jangan cuma gosip sana sini, bicara artis ini, artis itu, bicarain masalah-masalah yang ada, tapi mulai bicara tentang Tuhan. Mari share kebenaran yang kita hidupi. Saya percaya Tuhan akan memakai hidup Anda untuk memenangkan banyak jiwa.